semuanya, kita ketemu lagi di liputan Gereja Kristen Jakarta. Dan saat ini kita sudah berada di Gereja Kristen Jakarta Ampera. Dan bersama dengan kita hari ini sudah ada Guru Injil Filipus Ferdinand, hamba Tuhan di GKJ Ampera. Shalom Pak. Shalom. Pak, nah kita mau nanya-nanya nih di GKJ Ampera mengenai kebaktian dan juga persekutuan yang ada. Kalau di hari Minggu itu ada kebaktian apa aja ya Pak ya? Iya, kalau di GKJ Ampera hari Minggu itu ada kebaktian anak atau sekolah minggu ya. Itu jam 8 pagi. Terus ada KU 1 setengah 8 Indonesia HK. Dan kemudian KU 2 itu 10.30 Indonesia, full Indonesia. Dan setengah 2 itu ada kebaktian remaja. Oke, berarti kurang lebih kalau misalnya kita lihat di kebaktian pagi itu biasanya yang lanjut usia kali ya Pak ya, yang orang tua. Umumnya di KU 1 itu rata-rata banyakkan orang tua ya. Nah, di KU 2 biasanya sih pemuda ya, atau dewasa muda seperti itu ya. Pasutri muda juga banyak. Oke, berarti kalau yang kebaktian tadi yang lebih siang itu lebih siang KU 2 ya. Yang jam 1 siang? Oh, jam setengah 2. Oh, setengah 2 siang. Setengah 2 itu ibadah remaja. Oh, remaja itu kira-kira di usia berapa tuh Pak di sini? Kalau di sini remaja itu SMP 1 atau kelas 7 ya. SMP kelas 7 sampai SMA kelas 12. Oh ya, oke. Dah, kalau misalnya untuk sekolah minggunya, itu ada berapa kelas Pak di sini? Kalau sekolah minggu ya di sini ada 4 kelas ya, dibagi berdasarkan kelompok usia, atau kelompok TK ya, TK sampai ke bawah itu, kemudian di atasnya yang kita sebutnya yang TK itu kelompok kelas Matius ya, kelas Matius itu dari Baduta, Batita sampai TK itu balita itu di situ. Terus kemudian kelas 1, kelas 2 SD, terus ada kelompok yang ketiga itu kelompok kelas 3, kelas 4 SD, dan yang kelas terakhir itu kelas 5 dan kelas 6. Nah, ya. Berarti yang tadi pertama disebutnya kelas Matius ya? Iya, Matius, kemudian kelas Matius ini kalau boleh dibilang balita ya ke bawah, terus kemudian Markus, kelas Markus itu kelas 1 dan kelas 2 SD, terus kelas Lukas itu kelas 3, 4 SD, kelas Yohanes itu kelas 5 dan kelas 6 SD. Oh, menarik banget. Jadi dari nama-nama Injil ya, rasul-rasul. Meskipun mungkin diartikan bahwa Matius itu berarti yang paling kecil rasulnya, tidak seperti itu, kebetulan aja ya. Sesuai urutan saja yang di Alkitab. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya selain hari Minggu nih, kita ada mungkin persekutuan di hari lain juga di GKJ Ampera yang diadakan? Iya. Di sini yang rutin persekutuan tengah minggu itu hari Rabu, seminggu sekali itu tiap Rabu ada persekutuan doa. Oh ya. Ya. Nah, untuk selain persekutuan doa ada namanya persekutuan wanita di sini. Dan kemudian ada persekutuan juga untuk usia indah itu tiap Sabtu minggu keempat setiap bulan. Iya. Oh ya, mau saya tanyakan karena sebelumnya saya pernah liput di gereja mana ada yang komisi wanita yang biasanya saya tahu pikir yang sudah menikah. Kalau di sini sudah menikah atau semua wanita ikut? Di sini semua wanita. Ya, semua wanita dari yang masih muda sampai yang sudah usia indah juga ikut. Oh, jadi bisa bersama-sama bersekutu di sana gitu ya, bersama-sama. Oke Pak, selanjutnya kita mau nanya nih mengenai kelas-kelas pembinaan yang biasa diadakan di GKJ Ampera itu ada apa aja Pak? Iya, kalau untuk kelas-kelas pembinaan kita kelompokkan menjadi 2 kelompok ya, kelompok kita sebutnya pembinaan kelas besar dan pembinaan kelas kecil. Kalau pembinaan kelas kecil itu berkaitan dengan pembinaan dalam bentuk komsel-komsel atau care group. Di sini kita sebutnya care group. Jadi itu bentuknya kelompok kecil. Dan kalau yang kelompok besar itu ada pembinaan kelas besar itu seperti SMK, ya, atau di persekutuan Rabu yang minggu kedua itu kami ada salah satu bentuk formatnya adalah bentuk seperti SMK gitu, ada seperti seminar, terus ada tanya jawab. Oh, jadi kalau setiap Rabu minggu kedua itu jadi seperti kayak membahas tema-tema yang lebih khusus gitu ya? Iya betul, khusus kalau untuk
pembahasan terkait dengan tema-tema khusus, kita sebutnya tema-tema doktrinal ya. Itu di Rabu minggu kedua dan kalau ada Rabu minggu kelima. Oh, ya. Jadi ini yang seperti tema lebih mendalam dan lebih spesifik. Jadi jemaat di situ bisa lebih belajar firman Tuhan lebih lagi gitu ya. Ya, jemaat menyebutnya makanan keras kalau di situ ada makanan yang, karena kadang kan tema-tema doktrinal tuh sifatnya mendalam ya, butuh pemahaman yang lebih dalam. Jadi ini luar biasa sekali, bahkan jemaat pun udah menyebut makanan keras tapi mereka tetap setia ya, tetap masih datang dong ya. Iya lumayan, jumlah kehadiran tuh bisa 50-60 yang hadir ya. Luar biasa sekali, jadi sama-sama rindu untuk belajar firman Tuhan dengan lebih lagi di sana gitu ya Pak ya. Ya, selain ibadah hari Minggu dan juga persekutuan-persekutuan yang tadi saya sebutkan, salah satu hal yang juga menjadi concern GKJ Ampera adalah bagaimana meningkatkan keakraban di antara jemaat gitu. Gimana tuh Pak caranya? Ya, kami di GKJ Ampera ada ruang kebersamaan yang kami sebut The Hub. The Hub itu artinya untuk tempat biasa kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain, berkumpul. Nah, di lantai 2 di gedung pastori itu ada beberapa fasilitas yang dikumpulkan swadaya oleh jemaat. Ada pingpong, ada PlayStation juga, ada main biliar juga ada di situ. Wow, luar biasa. Ya, ini upaya buat jemaat itu bisa lebih sering ketemu, lebih sering kumpul, lebih sering bermain bersama. Mungkin di situ bisa menimbulkan ini ya, kekompakan, dan itu juga untuk biasanya kami buat menjangkau orang luar. Oh ya, bener banget sih. Jadi kayak ngajak temen baru yang belum ke gereja, main yuk gitu ya. Ajakannya dengan bermain dulu, biasanya begitu. Anak muda memang harus diajaknya main dulu. Main gitu dulu. Nanti baru dibawa, baru bisa ikut ibadah, bisa ikut komsel dan lain-lain. Itu kapan aja Pak? Ada hari khusus atau gimana dibukanya? Ya, kalau The Hub itu kita buka hampir setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu sudah harus close gitu. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman nih ya yang mungkin di rumah merasa bosan ataupun gak ada kegiatan, boleh janjian bersama gitu boleh ya. Boleh janjian. Bisa datang, bisa nanti kita nemanin juga, bisa main bersama. Di sini rata-rata, tapi umumnya rata-rata lebih sore ya. Oh iya, pastinya sore sih setelah jam 5 berkegiatan. Itu, ya, setelah yang kerja pulang atau misalnya habis tutup toko, selesai kuliah, selesai sekolah, selesai aktivitas, lebih ramenya biasa sore ke malam ya. Kalau siang begini ya dengan aktivitas masing-masing jadi sepi. Jadi luar biasa sekali ya, pasti keakraban di GKJ Ampera ini tergalang banget dengan adanya fasilitas yang disediakan. Setiap hari gereja dibuka, teman-teman boleh berkumpul bersama di situ ya Pak ya. Ya, saya kira itu harus gereja sebagai keluarga kedua itu sesuatu yang penting ya untuk terus digalakkan, sehingga jemaat bisa hidup dalam komunitas yang baik. Mereka bisa saling peduli di situ, mereka bisa sharing pengalaman atau pergumulan masing-masing, dan mungkin bisa mendapat bantuan dari jemaat yang lain. Paling tidak ada yang mendoakan mereka begitu ya. Paling tidak kalau mencari bantuan lebih tepatlah tempatnya di sini gitu ya. Jadi tidak mencari bantuan di tempat yang lain seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, luar biasa. Ya, untuk pembinaan kelompok kecil tadi kan saya bilang di sini ada 2. Kalau kita kategorikan pembinaan kelompok besar dan pembinaan kelompok kecil. Nah, kalau pembinaan kelompok kecil di GKJ Ampera ini kita start dari usia dini. Oh, wah. Maksudnya itu gimana tuh Pak, usia dini? Ya, biasanya kan kalau kita suka kenal istilah komsel gitu ya, atau care group. Kita di sini bilangnya care group. Ya, nanti untuk anak-anak usia dini, anak-anak sekolah minggu, kita perkenalkan mereka dengan hal seperti ini. Jadi sebelum mereka mendengar cerita di minggu itu, biasanya mereka akan duduk per kelompok. Satu kelompok bisa 3 atau 4 orang, nanti didampingi 1 guru. Nah, di situ mereka akan sharing terkait dengan firman Tuhan yang mereka dengar minggu lalu. Nah, dari minggu lalu mereka sharing, kemudian nanti ya tentu sharingnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan oleh guru. Ya, nah setelah sharing kemudian mereka akan saling mendoakan, baru kemudian dilanjutkan dengan mendengar cerita tema yang baru di minggu itu. Oh, jadi kalau boleh tahu tadi yang udah terbagi kelompok itu biasanya dari umur berapa punya tuh Pak?
Iya, kalau untuk anak sekolah minggu kita start dari yang kelas Markus ya, yang kelas 1, kelas 2 SD. Yang balita balita belum. Iya, pastinya itu belum tentu belum bisa ya untuk dibagi kelompok. Karena kan mungkin belum ada yang belum bisa ngomong lancar gitu ya. Jadi baru start dari kelas 1 ke atas sampai kelas 6 SD itu kita mau supaya mereka terbiasa dengan pola pemuritan kelompok kecil, bisa berbagi hidup mereka, pergumulan mereka terkait dengan melakukan firman Tuhan. Jadi mereka minggu lalu belajar apa, terus sama setiap hari kemarin itu lakukan apa, terus mereka bisa bagikan, ceritakan ke lause mereka gitu ya. Betul sekali. Jadi misalnya minggu lalu mereka mendengar tema tentang kejujuran ya. Sebagai anak Tuhan kita harus hidup jujur misalnya. Nah nanti di pertemuan hari itu mereka akan ceritakan tentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan oleh guru sehingga mereka mudah bisa menjawab, merespon dengan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Nah itu mereka mulai belajar berbagi, termasuk mungkin kendala-kendala yang mereka hadapi waktu berusaha untuk melakukan firman Tuhan itu, pergumulan mereka. Jadi anak-anak sudah terbiasa berbagi hidup mereka. Jadi luar biasa, dari sedari dini mereka udah dilatih untuk berkelompok, saling cerita, ekspresikan hati mereka itu bagaimana gitu ya Pak ya. Jadi nanti semakin gede remaja juga mudah untuk masuk ke komsel-komsel kayak gitu betul. Ya. Luar biasa. Nah Pak Filipus, sebelum kita menutup nih perbincangan kita hari ini, kira-kira ada closing statement apa gitu Pak bagi kita semua yang mengikuti? Iya. Gereja GKJ Ampera ini letaknya di Jalan Hidup Baru ya. Di sini dekat dengan dekat dengan Jalan Hidup Baru, ada rumah di Pademangan di Ampera. Kalau Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini, terus kemudian tempat domisilinya masih di sekitar Ampera, sekitar Pademangan atau Kemayoran, yang belum punya tempat ibadah rutin, kami dengan senang hati mengajak Bapak Ibu bisa bergabung dengan komunitas kami. Mari bertumbuh bersama, mari melayani bersama, dan menjadi komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, ibadah di hari Minggu jam 7:30 pagi dan ibadah 10:30. Luar biasa. Tentunya juga Bapak Ibu mengajak anak-anaknya juga ya. Kalau yang ada anak sekolah minggu masuk sekolah minggu, yang remajanya masuk ke remaja, seperti itu ya Pak ya. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Filipus untuk waktunya hari ini. Ya, sama-sama Ci. Oke, demikian perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di liputan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.